Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah setelah kita menyelesaikan secara daring ini, dan alhamdulillah ini termasuk istiqomah. Pertama kita telah menyelesaikan Syarhul Waraqat, kemudian kita menyelesaikan Nukhbatul Fikr, alhamdulillah, dan kemarin PDF terkait syarah yang telah kita pelajari sudah saya share. Itu untuk tidak di-share secara umum terlebih dahulu karena ada tipe-tipe yang belum sempat untuk saya perbaiki, kemudian translasinya, penulisan Latin atas ayat-ayat Quran atau bahasa Arab itu juga masih belum saya standarisasikan sehingga cukup untuk dikonsumsi secara internal dulu. Nanti kalau sudah ada kesempatan untuk mengedit ulang, insya Allah bisa kita sebar ke yang lainnya yang meminta. Dan alhamdulillah kita masuk kepada kitab yang ketiga yang kita laksanakan secara daring, secara online ini, dan kita memilih sebuah kitab yang sebenarnya kitab ini kalau ditulis dengan tulisan yang kecil dan rapat itu tidak sampai 308 halaman, tidak sampai. Ini matannya saja tanpa syarahnya saja, tanpa catatan kaki. Ini mungkin jadi seperempat kitab ini. Jadi sebenarnya kitab ini tipis. Kemudian menjadi 300 lebih halaman. Yang pertama karena tulisannya gede-gede. Yang kedua spasinya terlalu renggang. Yang ketiga ada catatan kakinya. Ini yang membuat kitab ini kemudian sampai kepada 300 lebih halaman. Nah, manfaatnya renggang-renggang ini nanti kan kita bisa menulis artinya kata per kata gitu ya. Kita bisa menulis kata per kata artinya sehingga nanti saya akan terjemahkan kata per kata ketika sudah masuk di pembahasan kitab, dan nanti antum bisa menulis artinya kata per kata pada kalimat yang antum belum mengetahui artinya. Tapi pada kata-kata yang sampean sudah tahu artinya maka tidak perlu untuk ditulis. Nah, saya pernah bilang kitab ini nggak ada PDF-nya, ini kok ada. Ini PDF baru saja saya fotoin tadi. Saya foto sendiri tadi, dapat berapa halaman ini ya? Dapat 23 halaman. Jadi ini foto baru saja saya foto. Kemudian saya rubah ke PDF menggunakan cam scanner. Di internet tidak ada PDF ini dan PDF ini tidak untuk dibagikan. Jadi saya tidak akan membaginya karena hak ciptanya masih terlindungi. Hak ciptanya masih terlindungi. Nah, kitab ini namanya adalah Al-Manhaj Al-Waddah. Al-Manhaju Al-Waddahu. Menggunakan Al-Waddah. Mubalaghah. Manhaj yang terang, sangat terang. Manhaj yang sangat terang, metode yang sangat terang, atau jalan yang sangat terang. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu beliau menyinggung matan dari syarah Al-Manhaj Al-Waddah ini. Ini kan Al-Manhaj Al-Waddah ini kan syarah sebuah matan kecil yang diberikan judul Ihkamu Ahkamin Nikah. Ihkamu Ahkamin Nikah. Ihkamu Ahkamin Nikah. Nah, Ihkamu Ahkamin Nikah ini adalah matan kecil yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Funnani Al-Ma'bari Al-Malibari. Imam Al-Malibari.
pengarang kitab Fathul Mu'in, kitab ini. Nah, kitab ini Ihkamul Ahkam, ya, Ihkamu Ahkamin Nikah, itu terkonfirmasi sebagai matan yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Malibari. Dari mana kita tahu? Yang pertama, ya, kitab itu disinggung sendiri oleh beliau ketika membahas di bab nikah di kitab Fathul Mu'in. Beliau di awal-awal bab nikah, ya, beliau mengatakan setelah membahas tentang hukum nikah, beliau mengatakan waqad auradtu jumlatan minha fi kitabi Ihkamu Ahkamin Nikah. Jadi matan Ihkamu Ahkamin Nikah ini terkonfirmasi, tervalidasi, ditulis oleh Imam Syekh Al-Allamah Al-Malibari. Itu yang pertama. Yang kedua terkait syarahnya Al-Manhaj Al-Waddah. Al-Manhaj Al-Waddah ini juga terkonfirmasi, ditulis sendiri oleh Syekh Al-Imam Al-Malibari. Dari mana kita tahu? Di dalam muqaddimahnya, yang nanti kita baca, beliau mengatakan fahadha syarhun latifun ala kitabi Ihkamu Ahkamin Nikah. Jadi ini adalah syarah yang latif, yang ringkas, ya, tidak bertele-tele, ala kitabi, atas kitab yang kitab saya, Ihkami Ahkamin Nikah. Jadi beliau menjelaskan bahwa Al-Manhaj Al-Waddah itu adalah beliau sendiri yang menulis. Al-Malibari sendiri yang menulis sebagai bentuk syarah matan yang beliau tulis berjudul Ihkam Ahkamin Nikah. Kemudian terkait nama Al-Manhaj Al-Waddah, ada catatan unik, ya. Jadi Mas Ibnu Harju Al-Jawi, ya, muhakkik Fathul Mu'in cetakan Maktabah At-Turmusi, Bahrian namanya. Bahrian di dalam Fathul Mu'in ini di pendahuluannya ketika membahas tentang biografi Syekh Al-Allamah Al-Malibari, beliau menulis kitab ini dengan judul Al-Manhaju Al-Wadihu. Isim fa'il Al-Wadih. Al-Manhaj Al-Wadih. Dari mana Bahrian mendapatkan lafal Al-Wadih ini? Kok bukan Al-Waddah sebagaimana judul yang ada di kitab yang kita pegang ini? Itu nampaknya beliau mengatakan di catatan kaki, ya, di babun nikah itu, qultu, saya berkata, Bahrian mengatakan tujadu fil maktabati al-markaziyah bi Riyadh, ditemukan di perpustakaan pusat di Riyadh, nuskhatun makhtutatun mansubatun ila Syekhi Zainuddin Al-Malibari bismi Al-Manhaj Al-Wadih. Jadi di maktabah, di sebuah perpustakaan di Riyadh itu ada manuskrip yang masih makhtutoh, ya, khat, ya, masih tulisan tangan, itu judulnya adalah Al-Manhaj Al-Wadih. Artinya ala kulli hal gitu ya. Kitab ini namanya adalah Al-Manhaj Al-Waddah atau Al-Manhaj Al-Wadih. Yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, sahib Fathul Mu'in. Kemudian kitab ini merupakan syarah dari kitab matan yang sangat tipis tapi sangat berfaedah berjudul Ihkamu Ahkamin Nikah, yang juga ditulis oleh Syekh Zainuddin juga. Nah, kemudian cetakan yang kita pakai, yang kita beli ini cetakan orang Indonesia ini, ya, Muhammad Muhibbin bin Abdul Wahid. Ini orang Indonesia, tapi saya tidak menemukan, ya, siapakah beliau ini. Kemudian diterbitkan oleh Muhibbul Kutub Al-Islamiyah. Ya, Muhibbul Kutub Al-Islamiyah itu terbitan mana? Di belakang sampul ini, ya, di bawah ini ada tulisannya Muhibbul Kutub Al-Islamiyah
Fusfa. Apa ini bacanya ini? Kotanya adalah di Pasuruan. Pasuruan, Indonesia. Ya. Nama kecamatan apa ini? Fusa atau apa ini ya? Di Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Baik. Nah, untuk mengambil berkah ya, tabarukan, kita baca dulu mulai dari biografi. Kita baca biografinya, tarjamah Imam Al-Malibari. Kemudian nanti kalau masih ada waktu kita teruskan kepada muqaddimah al-muallif atau al-musannif. Baik, qala al-muhaqqiqu hafizahullah taala in kana hayyan wa rahimahullah in kana qad tuwfiya. Tarjamatu al-allamati asy-syaikhi Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi. Ya, terjemah dari al-allamah. Al-allamah itu ya alim, allamah, sighah mubalaghah, yang banyak ilmunya. Asy-syaikh, syekh itu biasanya secara bahasa digunakan untuk orang yang sudah tua. Asy-syaikhu itu secara bahasa digunakan untuk orang yang lebih tua. Kemudian dengan berjalannya waktu, syekh itu digunakan untuk orang yang memiliki ilmu. Makanya ada anak kecil dipanggil syekh. Limadza? Kenapa? Li'annahu alimun dzu ilmin. Karena dia sudah alim, sudah punya ilmu. Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi. Al-Malibari ini nama sebuah wilayah ya. Al-Malibari ini nama sebuah wilayah. Di mana? Di India. Jadi India itu secara nominal penduduk muslimnya lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Atau mungkin ya 11-12 gitu ya. Tapi secara persentase tentu minoritas India itu. Karena India itu terlalu lebar. Nah, India itu pusat ilmu sampai sekarang. Pusat Islam, pusat hadis sampai sekarang. Meskipun di tengah kekuasaan Hindu yang sangat-sangat ekstremis. Tapi di India sampai sekarang menjadi pusat hadis. Banyak orang India itu majelis yang sampai sekarang masih ada itu adalah majelis sama wal imla. Majelis sama wal imla. Ketika mempelajari sebuah hadis ya benar-benar syekh itu membacakan, kemudian murid-muridnya menulis dan memberikan taklik atau syarah yang disampaikan atau memberikan taklik terhadap catatan-catatan secara lisan terhadap hadis yang dibaca. Beliau dilahirkan pada tahun 938 Hijriah dan wafat pada tahun 1208 Hijriah. Jadi akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Dan usianya cukup panjang beliau. Mauliduhu, tempat kelahirannya. Wa usratuhu, dan keluarganya. Ismuhu, nama beliau, Asy-Syaikhu Ahmad Zainuddin Ibn Al-Qadhi Muhammad Al-Ghazali Ibn Asy-Syaikh Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir bin Asy-Syaikh Al-Qadhi Ali bin Asy-Syaikh Ahmad Al-Ma'bari Asy-Syafi'i Al-Funnani Al-Malibari Al-Hindi. Di beliau itu berasal dari sebuah perkampungan namanya Al-Funnani. Di sebuah kota bernama Al-Malibari. Di sebuah negara yang bernama Al-Hind, India. Ya. Kemudian wahuwal ma'rufu al-makhdum as-saghir atau al-makhdum as-sani kama anna jaddahu ya Zainuddin Ibn Ali ma'rufun bi al-makhdum al-kabir. Jadi wahwanya ini kembali ke siapa ini? Ini berbicara kama anna jaddahu Zainuddin bin Ali
ma'ruf bi al-makhdum al-kabir au al-makhdum al-awwar. Beliau kan namanya Zain Ahmad Zainuddin. Kemudian punya kakek namanya Zainuddin. Ya, Zainuddin itu dijuluki dengan Al-Makhdum Al-Kabir atau Al-Makhdum Al-Awwal. Kalau Al-Qadhi Muhammad Al-Ghazali, ayahnya itu namanya adalah Al-Makhdum As-Shaghir atau ya Al-Makhdum As-Tsani. Kemudian terkait nama ayahnya ini ada beberapa diskusi lah terkait siapa nama asli dari ayahnya. Apakah benar-benar Muhammad Al-Ghazali atau bukan gitu ya. Itu nama yang lain. Wulida al-imamu, wulidah telah dilahirkan al-imamu imam bir qaryati di sebuah desa, namanya adalah Juban. Sumbal apa ini? Kombal. Namanya Kombal. Min mudiriyati Kan-Nur. Di kecamatan Kan-Nur. Wa hunaka ikhtilaful mu'arrikhin fi maudi'i wiladatihi. Wa hunaka, dan di sana terdapat ikhtilaf, perselisihan atau perbedaan al-mu'arrikhin, para ahli tarikh, fi terkait maudi'i wiladatihi, tempat kelahirannya. Yaqulu, berkata ba'duhum, sebagian mereka, innahu, bahwa beliau wulida telah dilahirkan di Sumbal, Kombal. Wa ba'duhum, dan sebagian para mu'arrikh, yaqulu, berkata bifunnani. Makanya beliau tadi dinamakan Al-Funnani. Ya. Di dalam covernya itu Al-Funnani Al-Ma'bari Al-Malibari. Wal mu'tamad, dan yang mu'tamad ya, annahu wulida bi Sumbal sanata samanin wasalasin ba'datis imiatin 938 al-muwafaq atau al-muwafiq 1532 Hijriah. Ini terjemah ini tidak perlu diartikan ya, cukup kita ketahui saja ya. Wa kana abuhu Muhammad Al-Ghazali, dan adalah dulu ayahnya Muhammad Al-Ghazali itu adalah aliman kabiron wara'an masyhuron, adalah seorang alim yang besar, ahli wara', dan beliau cukup dikenal. Wa kana al-imamu minal ulama il-fa'iqin, wa kana al-imamu minal ulama'i al-fa'iqin, dan imam ya beliau itu termasuk Al-Malibari, termasuk di antara ulama yang tinggi lah, al-fa'iqin. Dia punya kedudukan makanah ilmiah yang cukup tinggi. Wal a'immatil muhaqqiqin, dan imam-imam yang muhaqqiq. Wasufiyya al-muttaqin, dan beliau termasuk orang sufi yang muttaqin. Sufi ya sufi normal ya, bukan sufi mutasawwifah yang aneh-aneh itu. Asyraqat bihi wa bi abaihi al-makhdumin anwarul ilmi wal hidayati fi janub al-hid, ya, bercahaya karena beliau dan juga ayah-ayah beliau, kakek-kakek beliau, ya, cahaya ilmu dan hidayah di wilayah janub India. Khasatan, lebih-lebih fi wilayati Karelah. Wala tazalu ailatuhu ma'rufatan fi baldah funnani fi Malibar. Dan keluarga beliau sampai sekarang masih dikenal di wilayah Malibar. Ailatu ilmin wa fiqhin wa adabin wa da'watin, sebuah keluarga yang penuh dengan ilmu, penuh dengan fikih, penuh dengan adab, dan penuh dengan dakwah. Wa yatlaqu 'alaiha ahali Malibar ailat al-mahdumin, dan orang-orang Malibar itu menyebut keluarganya Syekh Zainuddin itu sebagai keluarga-keluarga mahdumin. Wa yud'a kullu fardin minha bilaqab mahdum, dan setiap orang ya, setiap person yang ada di keluarganya Imam Ahmad Zainuddin ini digelari dengan makhdum ya.
Namanya kan Ahmad Zainuddin, gelar Ahmad Zainuddin Al-Malibari gitu ya. Wa yaqulu al-mu'arrikhun, dan berkata al-mu'arrikhun, inna judhur hadhil ailah tasilu ila biladil Yamin. Dikatakan bahwa keluarga ini aslinya dari Yaman. Haitsu annahum taraku biladahum linasri dinillahi fi anha'il alam. Beliau dikatakan ya, sebagian mu'arrikh itu mengatakan beliau dari Yaman dan keluarganya itu hijrah ke berbagai penjuru termasuk ke Malibar India untuk menyebarkan Islam. Wa atau ila mantiqati Ma'bar al-waqi'ah fi janub asyarqi li sahil Malibar al-ma'ruf al-an bismi Coromandel fi awailil qarni tasi al-hijri. Thumma istaqarrat fiha wa ndamajat ahluha bi ahli Malibar hatta saru malja'an li ahli hadzal balad fi muskilatihim wa maladhan fi malamatihim wa qamu bi irsyadihim wa alimu jilan ba'da jilin, atau wa allamu jilan ba'da jilin. Ini tulisannya orang Indonesia ini. Jadi beliau itu datang pada abad ke-9 Hijriah ya. Kemudian menetap di sana, kemudian ya bergabung dengan penduduk setempat dan akhirnya menjadi malja, ya, referensi tempat untuk bertanya, menyelesaikan masalah-masalah ya, dan berbagai hal yang lainnya. Kun kana al-Imamu Zainuddin rahimahullah wa harisan ala talabil ilmi wa qad talaqqa mabadi al-ulum ad-diniyah min walidayhi al-karimaini al-ma'rufaini bil ilmi was thaqafah. Jadi beliau itu sejak kecil sudah belajar ilmu dengan orang tuanya. Tsumma ba'da wafati walidihi fi sighari sinnihi tarabba fi hadanati ammihi Asy-Syaikh Abdul Aziz. Kemudian beliau itu ditinggal wafat ayahnya pada saat masih kecil. Setelah itu beliau diasuh oleh pakmannya bernama Abdul Aziz Al-Makhdum Al-Ma'bari Al-Malibari alladzi kana mudarrisan wa syaikhan fil Masjidil Jami'. Beliau itu dulu guru dan syekh di Masjid Al-Jami' di wilayah Funnan. Akiba wafati walidihi, setelah wafatnya bapak beliau Zainuddin Al-Makhdum Al-Awwal. Ya. Waltahaqa bidarsihi wa hafidhu al-imamu al-Qur'ana bikamilihi fi hadhil muddah wa ta'allama al-ulum. Nah, Imam Al-Malibari ya Ahmad Zainuddin bin Al-Ghazali tadi itu menyelesaikan hafalan Quran ketika belajar di Masjid Jami' yang diasuh oleh pakmannya yaitu Abdul Aziz. Tsumma safara ilal haramaini, kemudian beliau pergi ke Haramain li ada'il haji wa ziyarati Rasul alaihi wasallam, untuk haji dan menziarahi Nabi. Wa qadha muddata asyri sanawat fi tilkal ardi al-muqaddasati muntahizan fursatahu li suhbati masyaikhiha wa fudalaiha. Beliau memanfaatkan 10 tahun ketika ziarah haji itu untuk belajar mengambil ilmu di para masyayikh yang ada di Mekah ya, dan para orang-orang yang memiliki keutamaan di Mekah. Walinailil ulumi wat tabahhur fiha min kibari ulama'iha ya, min kibari ulama'iha wa a'immatiha. Dan beliau mendapatkan ilmu dan menjadi istilahnya mensamudrahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dari para ulama yang ada di Mekah. Suyukhuhu min abrazi suyukhihi, di antara guru-guru beliau adalah Syekhul Islam wal Muslimin, Khatimatul Muhaqqiqin, Mufti Al-Haramain, Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Masya Allah. Jadi beliau itu murid langsung Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Jadi di dalam tradisi mazhab Syafi'i itu kan ada yang namanya qaulul mu'tamad. Qaulul mu'tamad itu adalah pendapat yang kuat dan dijadikan sebagai pegangan di mazhab Syafi'i. Jadi setiap mazhab itu, dalam satu mazhab itu kan pendapat itu tidak satu. Dalam satu mazhab itu banyak pendapat. Kenapa ya? Karena banyak ulama. Nah, ketika kita mengatakan mazhab Syafi'i dalam masalah ini adalah begini, itu harus diteliti.
Itu kira-kira siapa yang mengatakan seperti itu? Qaulnya siapa? Jangan-jangan itu pendapat salah seorang dari ulama Syafi'iyah, tetapi pendapat itu bukan pendapat yang dipegang, bukan pendapat resmi kuat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ada tradisi begini, ada yang namanya marhala tanqih, yaitu fase penyeleksian. Fase penyeleksian itu dilakukan oleh Imam Ar-Rafi'i, kemudian setelahnya ada Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi. Maka kalau sudah Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al-Ghazali bersepakat atas sebuah pendapat, maka pendapat itulah yang dinamakan dengan al-qaulu al-mu'tamad. Al-qaulu al-mu'tamad. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada masalah-masalah yang berbeda antara Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, mereka berbeda pendapat. Kemudian perbedaan pendapat ini, salah satu di antara pendapat dari kedua imam ini dikuatkan oleh misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli. Maka yang muktamad adalah yang dikuatkan oleh Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ada pendapat yang belum disepakati oleh Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, kemudian Imam Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami bersepakat atas salah satu dari pendapat tersebut, maka itu yang muktamad. Atau terhadap masalah-masalah yang belum ada sebelumnya di masa Ar-Ramli, di masa An-Nawawi. Kemudian Ibnu Hajar, kemudian Ar-Ramli itu bersepakat, maka itu qaul mu'tamad. Kemudian nanti kalau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Ramli itu tidak bersepakat, maka tergantung pilihan. Sebagian mutaakhirin, sebagian setelah beliau berdua itu, setelah abad ke-11 dan seterusnya sampai sekarang, ada yang suka milih pendapatnya Ibnu Hajar. Kemudian ada yang suka ngikutin pendapatnya Imam Ar-Ramli. Ya, itulah yang dinamakan dengan al-mu'tamad. Nah, Imam Al-Malibari, Ahmad Zainuddin Al-Malibari ini muridnya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Itu kan luar biasa. Jadi beliau murid muhakkik mazhab Syafi'i yang kedua. Kemudian kana mu'jiban bitilmidhihi Al-Malibari li farqi dzakaihi wa hirsi ala talabil ilmi. Jadi Ibnu Hajar ini itu sangat takjub kepada Al-Malibari. Kenapa? Karena pinternya itu kebarusan. Kemudian semangatnya di dalam thalabul ilmi itu luar biasa. Yang kedua, gurunya ada Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz Az-Zamzami. Ini penulis matan Manzumatut Tafsir ya. Syekh Az-Zamzami. Sekarang manzumah ini sering dipelajari. Saya pernah mensyarah ini bersama Ustaz Syahril ya, tapi nggak selesai. Ada di channel saya, juga ada di channelnya Ustaz Syahril. Pesantren masyarakat Sumatera Utara. Kemudian guru yang lain ada Al-Imam Mufti Al-Hijaz wal Yaman, Wajihuddin Abdurrahman bin Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini juga sering disinggung oleh Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari di dalam Fathul Mu'in. Kemudian ada Syekhul Islam Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Makhdum Al-Kabir. Ini Syekh Abdul Aziz ini pakmannya tadi ya, pakmannya yang mengasuh Al-Allama Ahmad Zainuddin ketika ayahnya meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kelima ada Asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Bakri As-Siddiqi, tilmid Asy-Syaikh Al-Allama Zakari Al-Ansari. Jadi beliau itu juga muridnya dari Hasan Al-Bakri, Abdul Hasan Al-Bakri, yang mana Abdul Hasan Al-Bakri ini adalah muridnya Syekhul Islam Zakari Al-Ansari. Jadi di dalam tradisi mazhab Syafi'i itu ada yang namanya Syekhul Islam. Syekhul Islam di dalam tradisi mazhab Syafi'i itu merujuk kepada Al-Allama Zakari Al-Ansari.
Al-Allamah Zakaria Al-Ansari ini muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan luar biasa lah kalau kita membaca sirah-sirah. Nanti antum searching ya biografi ini ya. Terutama ya biografinya eh, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian ada Al-Imam Al-Mufti As-Sayyid Abdurrahman As-Safawi. Mu'allafatuhu allafa al-imamu iddata kutubin nafi'ah. Beliau menulis beberapa kitab. Yang pertama Qurratul Ain bi Muhimmatid Din, mukhtasarun fil fiqhi 'ala al-madhhab Syafi'i. Qala Sayyid Abu Bakr Syata ad-Dimyati wa sammahu bihadzal ism li'annahu yahsulu bihi surur wa farah liman yattali'u alaihi. Jadi kita belajar Fathul Mu'in misalnya setelah membaca Fathul Qorib. Setelah selesai membaca Fathul Qorib, membaca Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini syarah dari matan yang berjudul Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Dinamakan Qurratul Ain kenapa? Karena orang yang berhasil membacanya ya kemudian bisa menguasai masail-masailnya itu menjadi senang. Karena wallahi hadzal kitab kitab ini mamlu'ah bil fawaid dan menjadi salah satu kitab, meskipun ini kitab level pertengahan tapi agak naik ke atas ya, sebelum minhaj lah, sebelum kita mempelajari Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kita harus menyelesaikan kitab ini dulu. Kalau kita tidak menyelesaikan kitab ini ya nanti agak bolong. Yang kedua Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini adalah syarah Qurratul Ain, kitabun masyhurun mutadawal fi katsirin minal buldan al-islamiyah. Kitab ini banyak kan dipakai di berbagai negara-negara Islam. Ada Misr, Hijaz, Syam, Baghdad, Indonesia, Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Somalia dan selainnya. Ya. Kemudian ada Al-Ajwibah Al-Ajibah Anil As'ilatil Gharibah. Kemudian ada ahkam nikah, ya matan yang kita baca. Al-Manhaj Al-Waddah bisyarhi ahkam nikah, ya, tahta aidina yang sedang berada di hadapan kita ini. Kemudian ada Al-Fatawa Al-Hindiyah, fatwa-fatwa India. Lam tujad nuskhah li hadzal kitab, enggak ada nuskhah. Tidak ada manuskripnya. Ya, bal yansibuhu ilahi man tarajjama lahu. Al-Fatawa Al-Hindiyah itu dinisbahkan kepada beliau oleh ulama-ulama mu'arrikhin yang membuat biografi tentang kehidupan beliau. Kemudian ada Tuhfatul Mujahidin fi ba'di ahbaril Purtugaliyin. Ini ada PDF-nya ini, Tuhfatul Mujahidin. Ada Irsyadul Ibad ila Sabil Rusyad. Ini juga ada Al-Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Ini beliau berbicara banyak terkait hari akhirat dan dosanya. Selain ini ada tentang Irsyadul Ibad ila Sabil Rusyad. Membahas terkait tasawuf ya. Tazkiyatun nafas. Kemudian ada Al-Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair, ini berbicara tentang Al-Kabira, dosa-dosa besar. Ya, semacam Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Kemudian ada Al-Isti'adad lil Maut wa Su'alil Qabr, ya, persiapan untuk mati dan pertanyaan kuburan. Bisa dibaca ini, tapi tidak bisa dipendam bersama jenazah ini. Dipelajari dulu sebelum mati ya. Kemudian Mukhtasar Syarahis Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur lil Jalal As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur. Kemudian diringkas oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Ini 1 2 3 4 4 kitab ini berbicara tentang tazkiyatun nafs, tentang masalah dosa, masalah pahala. Jadi penting juga kita mempelajari bab-bab ini di samping kita mempelajari ilmu fikih. Wafatuhu. Ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi sanati wafatihi. Dhahaba Khairuddin Az-Zarkali ila annahu tuwfiya fi sanah 87 ba'da 900
Wa kataba al-Mu'arrikh al-Misri ad-Doktor Abdul Mun'im An-Namr fi kitabih Tarikhul Islam fil Hindi anna Syekha tuwfiya fi sanah 91 ba'da 900 Hijriyah. Lakin tahaddatsa Asy-Syaikh Zainuddin fi akhir kitabih Tuhfatil Mujahidin an hawadits sanata. Jadi beliau, para ulama ini berbeda pendapat ya. Beliau wafat itu tahun berapa? Ada yang mengatakan Khairuddin Az-Zarqali, Imam Az-Zarqali, Syekh Az-Zarqali ini biasanya kitabnya dijadikan rujukan untuk menulis catatan kaki terkait biografi para tokoh, para ulama. Saya dulu paling sering menggunakan kitabnya Az-Zarqali karena ya simple. Beliau mengatakan di kitab itu beliau wafat 986. Wafat 986. Kemudian ada Abdul Mun'im mengatakan wafat tahun 991. Tetapi tetapi Ahmad Zainuddin sendiri, beliau sendiri ya, Al-Malibari sendiri itu di dalam kitab Tuhfatul Mujahidin itu menulis kejadian yang ada pada tahun 991 Hijriah. Artinya tahun 987 masih ada, masih hidup. Tahun 991 juga masih hidup ya. Wa bidzalika maqala Az-Zarqali laisa bisahih. Apa yang disebutkan oleh Az-Zarqali juga tidak benar. Fa kaifa yaktubu anil hawadis allati waqa'at ba'da wafati. Bagaimana mungkin Syekh Ahmad Al-Malibari ini menulis kejadian di kitab Tuhfatul Mujahidin yang kejadian itu baru terjadi setelah wafat beliau? Tidak mungkin kan? Ya, wa yahtamilu an yakuna ra'yud Dr. Abdul Mun'im mustambatun min hadhil wajha. Kemudian mungkin karena Tuhfatul Mujahidin itu tahun terakhir yang ada di situ tahun 991, akhirnya Dr. Mun'im mengatakan ya, menarik kesimpulan beliau wafat ya setelah 991 Hijriah. Mungkin karena pasca tahun 991 Hijriah enggak ada catatan di dalam kitab Tuhfatul Mujahidin itu. Wal mu'tamad, dan yang dipegang ma dzakarahu al-Mu'arrikh al-Malibari al-Kabir Asy-Syaikh Muhammad Ali. Beliau mengatakan di dalam Tuhfatul Akhbar fi Tarikhi Ulama'i Malibar itu tahun 1028. Fayakunu umruhu inda wafatihi tis'aina sanah. Kurang lebih beliau itu hidup selama 90 tahun. Itu kan umur yang panjang dan mamlu'ah bil ilmi wal jihad wa nashril ilmi. Fa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Oke. Masya Allah. Kita baca sedikit ya tentang muqaddimah beliau. Bismillah, ini kita langsung baca syarahnya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu waghfir lana waghfir masyayikhina. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini beliau mulai sebagai ibtidak ya, ibtidak kita baik di matan Ihkamul Ahkam maupun di matan Al-Manhaj Al-Waddah. Sama-sama ada bismillahnya. Dan seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ya, yang pertama tabarrukan bi kitabillah. Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ittiba'an bi rasailin nabi. Ketika Nabi menulis kitab, menulis surat-surat, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga berdasarkan hadis yang dhaif tapi banyak sekali jalannya, sanadnya. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqta gitu ya. Kemudian alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah. Beliau memulai alhamdulillah. Setelah bismillah alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain dikatakan man lam yabda kullu amrin lam yubda fihi bilhamdalillah fa huwa abtar. Jadi makanya beliau gabung saja ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah gitu ya. Alladzi ahalla lana nikah, yang telah menghalalkan kepada kita an-nikah.
Di Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan atau memberikan satu-satunya jalan sebagai sarana untuk mengesahkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Tidak ada jalan yang lain. Ya, hanya satu, yaitu nikah. Ada satu lagi, yaitu perbudakan, tapi itu kan tidak, hari ini sesuatu yang tidak, ya dianggap tidak ada gitu ya. Tetapi yang menghubungkan atau mengumpulkan antara laki-laki dengan perempuan dengan cara yang terhormat itu adalah dengan akdun nikah. Nah, nikah ini secara bahasa itu adalah ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan. Jadi mengumpulkan. Makanya ada ungkapan tanah kahatil asjar. Kalau diartikan letterlock ya berarti pohon-pohon saling menikah. Kalau sampai lihat pohon bambu itu kalau terkena angin itu saling nempel satu dengan yang lainnya. Itu namanya tanah kahatil asjar. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya itu saling merapat. Kemudian secara istilah, kalau merujuk kepada definisinya Imam Al-Malibari sendiri di dalam Fathul Mu'in, maka dinamakan dengan aqdun yatadhammanu ibahata wata'in bilafzi nikahin au tazwijin, yaitu sebuah akad. Berarti akad itu ada ijab dan ada qabul. Yang dalam akad itu mengandung pembolehan untuk al-wata', untuk menjima. Ya, akad yang di dalamnya itu nanti akan membolehkan seseorang itu saling melakukan hubungan badan. Dengan lafal nikah, ankah tukah, atau dengan lafal tazwij, zawaj tukah, atau menggunakan selain bahasa Arab yang maknanya hampir sama dengan tazawwaztu atau ankahtuka. Ankahtu. Ya. Itu lafal-lafal yang sharih, yang jelas gitu ya. Nah, kalau merujuk kepada definisi yang lain, nikah itu adalah aqdun yatadhammanu ibahata istimta' kullin minaz zaujaini. Jadi sebuah akad yang di situ mengandung pembolehan untuk istimta'. Di istimta' itu lebih luas daripada sekedar al-watu'u. Kalau Imam Al-Malibari mendefinisikan ibahatul watu'i, pembolehan untuk menjima seorang perempuan. Tapi kalau definisi yang lain itu ibahat al-istimta'. Istimta' itu berarti lebih umum. Termasuk wato' juga dan di selain wato'. Tapi ala kulli hal, mungkin Imam Al-Malibari menyebutkan dengan istilah ibahatul wat'i itu karena memang kebanyakan memang nikah itu adalah untuk wato'. Wato' itu ya berarti idkhalul al-khashafa fil farj, ya. Memasukkan kelamin zakar laki-laki kepada vagina seorang perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala ahallalanan nikah, telah menghalalkan kepada kami, kepada kita an-nikah. Wa harrama alaina safah, dan mengharamkan atas kami as-safah, yaitu perzinahan. Orang itu kalau zina itu merusak segala-galanya. Merusak kehormatannya, ya. Kemudian wanita itu tidak lagi terjamin kesehatan psikologisnya, kesehatan badannya. Permasalahan nanti masalah kekerasan yang akan diterima wanita apabila telah berjima di luar nikah. Kemudian masalah nanti anaknya kalau sampai lahir, hamil di luar nikah, kemudian melahirkan, Masya Allah. Ini nasihat ya untuk semua kita yang masih punya keluarga, yang masih perempuan, yang masih perawan. Banyak data survei itu sejak tahun 2010 itu di kota-kota besar itu hampir 60% siswi itu sudah tidak perawan. 60% siswi sudah tidak perawan. Itu di tahun-tahun 2010 itu di Surabaya, Jakarta, Depok, Medan, di kota-kota besar itu. Terus saya cari-cari survei terbaru, ada nggak para peneliti di kampus yang nyurvei lagi gitu ya. Kira-kira berapa sih
persentase keperawanan yang ada di lingkungan siswa-siswi SMP atau SMA. Pikiran saya nih, ya, sebatas pikiran itu mungkin lebih dari 80%. 80% siswi, terutama di sekolah-sekolah negeri, di kota-kota besar yang sudah tidak perawan. Beberapa bulan yang lalu itu ada perempuan santriwati pesantren membuang anaknya di luar pesantren. Dia hamil di luar nikah, kemudian melahirkan, kemudian anaknya dibuang di balik tembok pesantren. Biasanya kan pesantren itu ada yang temboknya tinggi, itu dibuang di baliknya di situ. Masya Allah, perbuatan zina itu ternyata terjadi sampai ke wilayah yang dikatakan aman. Ya kita akan husnudun pesantren itu aman. Tetapi ternyata tidak aman juga. Dan belum lagi kalau masalah laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Makanya Allah itu menghalalkan nikah untuk menutup segala macam pintu-pintu itu. Nah, nahasnya itu kan kalau perempuan sudah sekali jebol kan tidak bisa di ND plus ya, nggak bisa ditambal. Dalam artian sekali jebol dia akan menanggung malunya itu terus. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kehilangan kejantanan, kehilangan keperjakaan itu tidak kelihatan, nggak nampak. Ya, kita duduk dengan anak-anak SMA di Jakarta misalnya, nggak nampak mereka itu sudah pernah hubungan seksual atau belum, nggak nampak. Tapi kalau perempuan itu kadang nampak. Ya, mulai dari gaya jalannya, kemudian hormon-hormonnya yang hanya muncul pasca dijima itu mulai muncul, mulai ada. Nah, itu kan ya kasihan perempuannya. Dan memang laki-laki itu lebih nafsu terhadap wanita. Makanya wanita itu diperintahkan untuk tutup hijab, tidak mengumbar aurat, kemudian tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Ya tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan sampai zina itu. Karena zina itu kan pintunya banyak. Awalnya pandang-pandangan saja dari masjid pulang ke rumah, oh, lihat anaknya Pak Lurah kok cantik ya. Oh, lihat anaknya Pak Sugiman kok cantik ya. Dilihat aja itu. Awalnya lihat-lihatan. Tapi nanti kemudian diulang-ulang. Akhirnya surat-suratan, love-lovean. Setelah itu ya ketemuan, diajak jalan-jalan ke Tol Kayangan, diajak jalan-jalan ke Candi Borobudur. Nah itu problem itu, gitu ya. Jadi kita mengingat-ingat ya. Ahallalanan nikah wa harrama alaina safah. Wassalatu wassalamu ala man hadana ila manhajil waddahi wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila subulil falahi. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan keselamatan ala kepada man sosok hadana yang telah memberi kita petunjuk ilal manhaj pada sebuah manhaj al-waddah yang terang benderang. Nabi SAW itu telah memberikan manhaj yang sangat terang benderang di dalam segala masalah urusan. Apapun itu sampai hari kiamat. Al-Quran itu berbicara kepada manusia. Dan manusia itu sifatnya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya, asal usul kejahatan manusia itu ya tetap sama, sombong. Sejak zaman dulu sombong ada. Iri sejak zaman dulu iri juga ada. Hasud sejak zaman dahulu itu juga hasud. Tamak itu juga sejak zaman dahulu tamak itu ada. Semua kejahatan-kejahatan manusia, sifat-sifat binatangnya manusia itu sejak zaman dulu itu sudah ada. Al-Quran itu berbicara kepada manusia dengan sifat-sifat itu yang dia tidak mungkin akan berubah. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran itu, petunjuknya Nabi itu, dia khalid kekal di dunia ini. Dia terus akan menemukan fungsinya. Hari ini kita itu sering mendengar begini, didiklah
anak sesuai dengan zamannya. Kalau mungkin secara teknis, secara pendidikan mungkin bisalah berbeda gitu ya. Bisa mengikuti zaman. Tetapi kalau masalah nilai moral, bahkan cara-cara tertentu yang sangat tradisional itu tidak bisa ditinggalkan. Sekarang banyak teori pendidikan, banyak sekali teori pendidikan. Metode pendidikan, banyak sekali metode pendidikan. Tapi hasil pendidikan juga ya begitu-begitu aja, tidak lebih baik daripada hasil pendidikan orang-orang kolonial, orang-orang tua gitu. Orang-orang tahun 90-an, orang guru-guru tahun 90-an, 80-an, 70-an. Hasil-hasilnya tidak lebih buruk daripada hasil pendidikan hari ini. Jadi bullshit lah. Metode ini, metode itu. Tapi nyatanya juga ya hasil pendidikan kita aneh gitu ya. Kenakalan remaja dan macam-macam itu juga ada. Maka beliau mengatakan kita sampaikan sholawat dan salam itu kepada sosok yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada sebuah manhaj, jalan, metode untuk memperbaiki diri manusia, untuk mengatur kehidupan manusia, al-waddah yang begitu terang. Sudah terang, kita punya Al-Quran, ya dibaca Al-Quran, kemudian istimbat, dicari metode-metode pendidikan yang ada di situ. Kita punya Nabi SAW, hadis-hadisnya tercatat, siroh-sirohnya tercatat. Kita baca itu, kemudian kita lihat bagaimana cara Nabi mendidik sahabatnya. Tidak ada peradaban yang paling rusak daripada peradaban Arab yang diceritakan gitu ya. Ya semuanya peradaban waktu itu rusak, tapi berhubung di Arab itu yang rusak sekali dengan eskalasi yang luas, Nabi diutus di situ. Kemudian dalam jangka yang sangat singkat, 23 tahun, berhasil merubah sebuah masyarakat yang berada pada level paling bawah ke level yang paling tinggi. Ya kan, orang-orang Romawi takut, orang-orang Persia takut, orang-orang Mesir takut terhadap haibahnya orang-orang Islam itu. Nah itu sudah terbukti. Setelah itu saat ini kita nyari-nyari yang lain. Terus nggak ketemu lagi. Hasilnya apa? Hasilnya siswa itu menjadi uji coba, kelinci. Kelinci percobaan orang-orang yang sok pinter. Kelinci percobaan ya tikus percobaan orang-orang yang sok ilmiah. Hasilnya siswa ngerokok, ditegur, malah nantang, dilaporkan ke polisi. Hasilnya jadi anak-anak banyak yang terjerumus pada seks bebas. Hasilnya adalah anak-anak remaja yang suka tawuran. Hasilnya adalah anak-anak yang kalau diingatkan membentak-bentak. Nah, itu hasil uji percobaan kelinci. Kasihan kan ya? Ya kasihan. Wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila subulil falahi. Dan juga sholawat dan salam itu kepada keluarga beliau. Ya, keluarga beliau itu fi maqamid doa itu jami'ul mukminin. Keluarga Nabi itu di bab doa adalah semua kaum muslimin. Di bab zakat yang tidak boleh menerima zakat di dalam mazhab Syafi'i itu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Itu dinamakan dengan Alu An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ini juga alun Nabi. Alun Nabi, kita ini juga termasuk alun Nabi dalam maqamud doa. Maka ketika kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita masuk di dalam itu. Wa sahbihi, kemudian dikhususkan lagi sahabat. Sahabat itu bukan hanya keluarganya Nabi secara maqamud doa, tapi juga orang-orang yang benar-benar membersamai Nabi di awal-awal dakwah, al-muhtadin yang telah diberikan petunjuk ila subulil falah, ke jalan kebahagiaan. Wa ba'du fahada syarhun latifun, fahada maka ini syarhun adalah penjelasan latifun yang latif, yang simpel, yang bagus. Ala kitabi, atas kitab saya yang berjudul Ihkamu Ahkamin Nikah. Wa sammaituhu, dan aku telah memberinya judul bil manhajil waddah, dengan manhaj yang terang,
bisyarhi ahkamin nikah. As'alullah, saya berharap memohon kepada Allah Al-Fattah, yang maha membuka, an yaj'ala niya min ulil falah, agar Allah itu menjadikan menjadikan saya min ulil falahi, dari orang-orang yang berbahagia. Kalau falah itu petani, ada tasdidnya di lam. Falah petani. Kalau falah itu ya kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya aftatihu, saya membuka. Jadi saya membuka bismillahirrahmanirrahim. Saya membuka dengan ungkapan bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan. Alhamdu wa huwal wasfu bil jamil, yaitu pensifatan dengan sesuatu yang indah. Lillahi, untuk Allah, ala ihsanihi, terhadap kebaikan-kebaikannya. Maksudnya in'amihi, nikmat yang Allah berikan. Allah itu telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak ya. Jadi sebanyak apapun sholat yang kita lakukan, sebanyak apapun puasa yang kita lakukan, sebanyak apapun tilawah kita, zikir kita, itu tidak akan pernah bisa membalas budi kebaikan Allah ketika Allah menciptakan kita. Jadi nikmat Allah menciptakan kita, kita ada di dunia ini. Itu kita melakukan segala macam perbuatan ibadah, itu tidak akan layafi bidzalika alama an'amallahu alaina, tidak mungkin bisa membalas budi. Itu baru penciptaan, belum lagi kita dikasih jari, dikasih mulut, dikasih hati, dikasih organ, dikasih rambut, dikasih gigi, mata, macam-macam. Itu apapun yang kita lakukan, bentuk-bentuk ibadah itu tidak akan bisa membalas budi nikmat Allah yang satu itu saja, penciptaan kita. Makanya jangan sampai kita itu mengatakan kita mau ibadah kemudian ada keadaan yang susah gitu ya. Saya mau sholat Jumat kok diuji, mau termogok barangnya. Mau bikin ini kok begini barang. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dari ibadah itu tidak mungkin bisa membalas budi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahasa balas budi itu kan bahasa kepada manusia. Bahasa Arabnya la yafi gitu. Tidak bisa menutupi ya. Ala in'amihi. Oke, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok kita ulangi dari bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?